Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Cika Lestari dengan NIM 120060036, mahasiswi bimbingan dan konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Nah, saya merupakan mahasiswa bimbingan konseling Islam dengan konsentrasi keagamaan. Sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling Islam, tentu tidak terlepas dari kata penyuluh agama. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan berbagi materi dengan judul peran dan fungsi penyuluh agama Islam dalam masyarakat. Nah, jadi berikut ini merupakan peran dan fungsi penyuluh agama Islam dalam masyarakat. Pada materi ini tergabung di mata kuliah pembinaan kemasyarakatan. Berbicara tentang penyuluh agama Islam. Nah, perlu kita ketahui bahwasannya penyuluh agama Islam yaitu individu yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang agama Islam, yang ditugaskan untuk memberikan bimbingan, untuk mengajar, dan untuk memberikan nasihat kepada masyarakat apabila masyarakat tersebut membutuhkan, khususnya kepada masyarakat Muslim. Jadi, di sini mereka memiliki tugas untuk memfasilitasi pemahaman dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari serta membantu individu dalam mengatasi masalah dan tantangan spiritual. Nah, jadi di sini dengan adanya penyuluh agama Islam di masyarakat, semua persoalan tentang keraguan dan lain sebagainya pada masyarakat dapat diatasi oleh penyuluh agama Islam tersebut. Berikut ini akan dipaparkan beberapa fungsi dan beberapa peranan penyuluh agama Islam di masyarakat. Peran yang pertama, membimbing dan mengajar. Pada peranan ini, penyuluh agama Islam memiliki tugas untuk membimbing dan mengajar masyarakat tentang ajaran agama Islam. Tentunya dapat kita bayangkan bagaimana peranan penyuluh agama ini di masyarakat, seperti menyampaikan pengetahuan dan pemahaman agama, juga bisa mengajar di tengah masyarakat, misalnya dengan membuka TPA ataupun memberikan kajian-kajian kepada masyarakat mengenai agama Islam, atau memberikan pemahaman agama kepada individu atau kelompok melalui ceramah, pengajian, ataupun kuliah agama. Jadi, pada hal ini, mereka menjelaskan konsep-konsep agama, baik seperti tafsir Al-Quran, hadis, dan berbagai aspek praktik keagamaan, contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sehingga di sini masyarakat merasa tidak kebingungan dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam di kehidupan sehari-hari. Peran yang kedua, memberikan nasihat dan bimbingan. Pada konteks ini, penyuluh agama Islam juga berperan sebagai penasihat dan pembimbing spiritual. Contohnya, jika ada masyarakat mengalami kesulitan dan kebingungan sehingga butuh untuk beri nasihat dan bimbingan. Mereka akan membantu individu dalam memahami dan mengatasi masalah moral, etika, dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Jadi, pada hal ini mereka juga memberikan nasihat dan petunjuk untuk dapat menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan sesama makhluk serta dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan dalam hidup. Jadi di sini masyarakat boleh pergi ke penyuluh agama untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan saat dibutuhkan. Adapun peranan yang ketiga yaitu menjawab pertanyaan dan keraguan. Sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat jika mengalami kebingungan ataupun keraguan-raguan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, di sini penyuluh agama Islam siap menerima dan menjawab pertanyaan serta keraguan masyarakat terkait ajaran agama Islam. Dalam hal ini, mereka memberikan penjelasan yang jelas dan berdasarkan pengetahuan agama yang mendalam. Dengan demikian, mereka membantu mengklarifikasi konsep-konsep agama yang mungkin ambigu dan disalahpahami. Contohnya, jika ada masyarakat yang kebingungan dalam bersuci dan lain-lain, sehingga di sini bertanya kepada penyuluh agama tersebut, atau ada rumah tangga yang mengalami KDRT dan lain sebagainya, sehingga bertanya kepada
penyuluh agama dan akhirnya dibantu untuk mengklarifikasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Untuk peran berikutnya yaitu mendorong keadilan dan kesetaraan. Dalam hal ini, sebagai penyuluh agama Islam, berperan dalam mempromosikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat, atau dikatakan juga sebagai dakwah. Dakwah sebagai penyuluh agama Islam yakni mendorong keadilan dan kesetaraan. Mereka menekankan pentingnya untuk menghormati hak asasi manusia, menentang diskriminasi, ekstremisme, dan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Jadi, dalam melakukan hal ini, penyuluh agama Islam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidup dalam keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama. Sudah menjadi hal yang wajar jika mengalami pertentangan di masyarakat. Disinilah fungsi dan peranan penyuluh agama untuk mendorong keadilan dan kesetaraan. Nah, lebih daripada itu juga, peran dan si penyuluh agama Islam adalah memfasilitasi ritual keagamaan. Oleh karena itu, di sini kaitannya dengan keadilan dan kesetaraan tadi. Jadi, penyuluh agama Islam itu berperan penting dalam memfasilitasi dan membimbing pelaksanaan ibadah dan ritual keagamaan. Di sini mereka memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjalankan sholat, bagaimana melaksanakan puasa yang baik, dan ibadah-ibadah lainnya. Sehingga penyuluh agama itu membantu memperbaiki kesalahan atau kesalahpahaman dalam melaksanakan ibadah. Demikian pemaparan tentang peran penyuluh agama di masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami dengan mudah dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa bimbingan dan konseling Islam, tentu tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya akan menjadi penyuluh agama Islam di masyarakat. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya untuk mendalami nilai-nilai agama Islam lebih dalam lagi, agar kedepannya kita dapat menjawab pertanyaan dan keraguan-raguan yang ada di masyarakat. Saya Cika Lestari, terima kasih banyak dan mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam pemaparan materi serta jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.